Gimana ya dia kabarnya sekarang? Kangen banget Mas aku sama kamu. Kangen banget lagi. Kamu semua rumah udah rapi. Nanti kan calon istriku kan kesini mampir. Ayo. Apa sih Mas? Lagi apa kamu, ha? Enggak ngapa-ngapain. Oh, kamu ini dibilangin. Kenapa masih liatin fotonya almarhum si miskin itu, ha? Almarhum sih Mas. Lah, ya emang udah mati. Sampai ini apa sih? Sengaja aku bilang kayak gitu. Soalnya kenapa? Dia itu udah gak ada kabar beritanya. Ya tapi kan bukan berarti meninggal lah Mas. Ya jelas lah kalau nggak ada kabar berita itu di mana-mana pun pasti dibilangnya udah meninggal. Gini loh dah. Juga ngapa sih kalau bilang dia tuh semiskin tuh kenapa sih? Emang kenyataannya dia miskin. Ya tapi jangan ngerendahin orang kayak gitu. Nggak usah direndahin, udah rendah. Gini dah. Kamu ini kan udah umurnya udah matang. Aku kenalin ke temenku. Si Adit itu juga masih kayak gitu. Ya aku nggak cocok aja sama orangnya. Terus kamu sama si Rido itu, temanku yang anak sana. Dia kaya loh. Nggak mau. Daripada kamu nanti jadi perawan tua, kamu rugi sendiri. Biarin jadi perawan tua aja sekalian. Kamu ini kalau dibilangin malah ngeyel. Kalau bapak itu, kamu harusnya mikir. Bapak itu udah tua. Bapak itu pengen ngerasain gendong cucu. Ya udah sih, cucu dari kamu aja loh Mas. Kalau aku kan, dari aku. Loh, gak usah mikirin aku. Aku loh sebentar lagi udah mau nikah. Ya udah, berarti kan bentar lagi juga punya cucu. Kenapa repot-repot nunggu dari aku? Kan kamu duluan. Kok bisa-bisanya orang bapak itu anak perempuan satu-satunya pengennya gendong dari kamu kok malah. Ya, sama aja kan intinya cucu kan. Dari kamu juga cucu loh. Pokoknya itu dah. Kamu kalau dikasih tahu tuh nggak usah ngotot. Ngotot gimana sih Mas? Wah, masih pagi kok udah panas banget ya. Ya malah bagus ini untuk padi ini biar cepat kering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Loh. Dari mana Pak? Dari. Biasalah bapak paling itu di rumahnya Pak Wanto sini. Ya kan Pak? Kok kamu tahu? Jelas orang CS ya Pak. Ada apa? Ya jadi gini loh Pak. Ini kan aku udah kontekan sama calon istriku. Katanya ya itu mau mampir ke sini Pak. Oh, ya, si Rina. Iya, Bapak itu ya sangat senang. Pokoknya apalagi kalau kamu dengar kata Rina. Bapak setuju banget Pak. Ya, sangat setuju. Siapa lo? Udah kamu jelek kayak gitu dapat si Rina kan mungkin kamu beruntung dianya. Beruntung. Tapi ya nggak apa-apa Bor, kamu itu kan ahli waris saya. Kebun saya tahu sendiri di kampung ini paling lebar. Gadis mana yang nggak mau sama anaknya Pak Nopa kan? Ya jelas kalau itu mah Pak. Nah, kalau si Rina pinter, kerja di perusahaan ternama lagi, kuliahan. Kalau kamu nggak berkuliah, hartanya sudah banyak. Yang jelas gini Pak, ya kalau aku sama Rina kan udah pasti bakal nikah Pak ya. Cuman gini, si Indah ini loh Pak. Kok masih aja tadi aku lihat ke sini Pak, masih ngeliatin fotonya si miskin tuh Pak. Tahu kan Bapak? Si miskin yang mana? Yang udah lama-lama hari pernah ke sini loh Pak. Yang dulu Bapak usir sama aku. Oh, yang zaman dulu itu yang sering ke sini itu. Ya itu Pak. Si miskin itu loh. Masa lupa yang iya. Yang dulu itu? Nah ya iyalah Pak. Pantes dah. Kamu selama ini ya, kalau Bapak jodohin sama anaknya Pak Lurah nggak mau, sama anaknya Pak Mantri Hewan nggak mau, sama anaknya Juragan Singkong nggak mau. Bukannya nggak mau Pak, emang nggak cocok aja aku sama mereka. Dah. Bapak ini orang terpandang di sini, juragan. Bisa-bisanya kamu masih mikirin laki-laki yang nggak jelas kayak gitu. Mikir itu laki-laki yang sudah jelas. Nih contohnya kakak kamu.
Boris nih. Ya jelas dong Pak, kalau saya mau. Walaupun dia jelek, tapi mendapatkan calonnya yang bagus. Kerja di perusahaan. Gimana ya Pak? Aku tuh pengennya sampai kapanpun aku masih mau nunggu Mas Rizky. Apa? Orang udah almarhum gitu loh. Kalau Makasih, Mas. dengar, dah, bapak ini punya anak perempuan cuman kamu. Bapak itu pengen kamu nikah sama orang yang sukses. Seenggaknya pegawai negeri, apa polisi, apa-apalah intinya yang orang kaya lah. Ingat, bapak nggak setuju kamu sama si siapa? Rizky Pak, Rizky miskin tuh loh. Almarhum Rizky. Nggak ada kata kamu sama dia. Udah, kamu tempatnya Li Hasim, ngambil baju bapak. Nanti malam mau kondangan ada sintreng, sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, yang bawa mobil kamu, Torin? Iya Pak. Wah, kamu bisa bawa mobil? Bisa Pak. Allah, memang calon menantu yang luar biasa kamu, Rin. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah, bapak sehat. Maaf ya Mas, aku nggak bawa apa-apa soalnya tadi nggak mampir. Malah nggak usah, kamu aja kesini aja, bapak udah bahagia loh. Duh. Gimana kerjaan kamu di kota? Oh kalau kerjaan saya alhamdulillah lancar selalu Pak. Berarti masih di gedung yang lantai 7 itu ya, Bos? Iya. Yang waktu kita ke sana itu. Ya masih Pak, namanya juga kerjanya di situ, alhamdulillah. Ya, kalau bapak itu sangat bangga sama kamu, Rin. Kalau sama aku Pak. Apalagi bapak itu merasa berterima kasih banget sama kamu. Sampai kamu itu bisa memberikan hatinya loh ke Boris. Bapak bisa aja. Tahu sendiri Boris itu kan ya walaupun jelek tapi kan anaknya juragan loh. Iya Pak. Jadi ahli waris satu-satunya ya enggak satu-satunya jelas dong, hampir itu semua Bapak. warisan saya pasti saya kasihin ke Boris. Jadi kamu nggak perlu khawatir tentang masa depan. Kebun bapak itu kan lebar banget. Kalau misalkan kamu masih mau kerja ya itu terserah kalian berdua sih. Ya nanti Pak, dia mau. Cuman ya itu tadi bapak itu masih mikirin si Indah. Tuh loh, Rin. Emangnya ada apa ya Pak sama Indah? Indah itu masih mikirin cowoknya yang dulu itu, orang Ya, miskin cowoknya itu. udah almarhum loh Rin. Masih. Emang udah ada beritanya Mas Nggak ada kalau berita, nggak ada kabar ya almarhum lah ya Pak ya. Kan tahu sendiri, Indah itu kan sudah cukup umur, kuliah udah selesai. ya siapa tahu mungkin Indah itu masih kebawa perasaan loh Pak. Siapa tahu sih laki-lakinya itu nanti balik ke sini lagi kan nggak tahu Pak. Kalau balik ke sini ya bapak Ya, usir, mustahil, karena Pak. orangnya orang nggak punya loh, makanya itu tadi tahu sendiri bapak ini kan orang terpandang. Oh iya, bapak kan pengen apa ya? Apalagi kalian itu berdua kan sudah sepakat toh. Iya Pak. Terus Jadi gini Rin, ini nanti bapak kemungkinan sama Boris sama Pak Dinya mungkin lusa mau langsung ketemu sama bapak kamu. Jadi langsung ngomongin aja tanggal pernikahan. Oh ya nggak apa-apa Pak. Di rumah Bapak juga selalu siap kok. Kalau semisal Mas Boris sama Bapak mau ke sana ya. Ya nanti sampaikan sama bapaknya. Iya Ya. Pak. Ya nanti mungkin lusa apa ini nanti biar tak hubungin lagi ya. Iya Pak. Oh iya Pak, ini aku tak pamit dulu ya. Nanti sore paling aku sini lagi. Oh, Ya masih ada cepet urusan, amat. Mas. Oh iya Oke. nanti sekalian Bapak mau dibeliin apa? Nanti tak beliin Pak. waduh, nggak usah repot-repot lah. Enggak apa-apa lah Ya, Pak, kalau sekali ke kali. Beliin ini aja, Apa? duku aja. Oh ya udah. Oh ya. lagi musim kan. Ya udah Pak. Ya. Rina pamit dulu ya Pak ya. Sama duren ya. Iya. Ya udah. Lanjut nanti lagi Mas ngobrolnya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Banyak sekali kenangan lama, kenangan indah di sini, di rumah. Lagian Rizky loh.
udah enak-enak di kota. Kok ini pas udah libur kok malah ngajak pulang ke rumah di kampung. Ya kan jadi ngingetin lagi ke masa lalu lagi. Masa lalu gimana dulu dia kecil di rumah ini, diasuh sama almarhumah ibunya. Masa lalunya juga akan kembali nanti teringat lagi. Waktu dia begitu sakit hatinya diusir sama orang tua pacarnya itu. Karena keadaan sulit sekali waktu itu. Tapi alhamdulillah bersyukur punya anak satu Rizky. Mungkin karena hinaan itu menjadi satu semangat untuk dia, hingga dia berhasil sampai ngajak aku ke kota. Tapi kenapa kok sekarang kok malah ngajak balik ke sini lagi? Lele, Rizky. Riz? Ya Pak. Sini Bapak ngomong sebentar, duduk. Apa? Bapak ini tadi ini ngelamun sendiri, terus jadi bingung dengan jalan pikiran kamu, Riz. Bingung kenapa toh? Ya bingungnya gini loh. Dulu kamu bertekad pergi dari desa ini. Tapi kenapa kamu ngajak ke sini, ke kampung halaman ini lagi? Walaupun itu hanya sebatas liburan lah ya. Itu kan nanti mengingatkan kamu kembali pada hancurnya hati kamu, sakitnya hati kamu. Ya sebenarnya ini sih Pak, aku tuh ngajak kesini lagi itu karena ada satu tujuan yang memang belum selesai. Yang dari dulu pun sebenarnya pas aku ke kota pun kan ada keinginan biar bisa balik ke sini lagi sebenarnya. Maksudnya gimana? Papa nggak maksud? Ya, aku tuh kesini pengen nemuin si Indah lagi, pengen. Untuk apa? Bukankah kamu udah diusir sama orang tuanya? Ya. Harga diri kamu, Le. Banyak loh perempuan di kota, banyak loh. Ya, jujur aja kalau aku tuh sebenarnya masih ada komitmen sama Indah, Pak. Dari awal aku berangkat ke kota sampai aku kesini pun sekarang masih komitmen itu masih aku pegang. Dan apa ya, aku juga pengen tahu Indah yang sekarang tuh gimana, berubah apa enggak kayak dulu, apa masih tetap seperti yang dulu. Kalau masalah kayak keluarganya itu kan ya mungkin selama ini adalah perubahan sedikit, bisa lebih menerima mungkin kan kita nggak tahu. Kamu yakin? Tapi kalau Bapak nggak yakin, nggak mungkin orang banyak berubah menerima kamu. Tapi mungkin kalau siapa si Indah itu kita nggak tahu. Kalau dulu memang anaknya kan baik, memang cinta sama kamu apa adanya. Iya. Ya kalau itu tujuan kamu untuk ini kan berarti untuk menguji ya, untuk menguji si Indah itu, walaupun mungkin kamu udah nggak ada hubungan lagi. Maksud dalam arti jarang ada komunikasi kan, udah nggak ada komunikasi, nggak kamu pergi gitu toh. Iya memang siap. Itu kalau tujuan kamu memang benar-benar untuk melihat karakter Indah sesungguhnya, Bapak setuju aja. Jangan pesan Bapak satu, seandainya kamu mau menemui dia, satu pesan Bapak, kamu jangan menunjukkan kalau kamu sekarang udah sukses. Jadi bisa biar tahu seperti apa itu si Indah, cintanya Indah kepada kamu. Oh iya Pak. Ya gitu harusnya. Iya. Ya udah kalau gitu aku mau keluar dulu Pak. Ya udah deh sana. Pamit. Hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, tak kira udah selesai jahitnya. Ternyata harus nunggu nih baju lama banget. Sampai 1 jam lebih. Emang dingin banget kalau di desa ini enak. Kalau orang kayak gini, kawasan tipisan. Wah. Udah? Loh, Mas Rizky? Loh Indah? Iya. Loh Mas, kok kamu di sini? Iya, Sini, aku apa ya? Ya Kamu pengen di mana kesini aja sih? Nggak ada kabar. Aku ngerantau sih selama ini. Cuman ya itu semenjak ditolak sama bapakmu, aku ngerantau dan ya ini
Aku gagal. Kamu gagal, Mas? Iya. Gagal di mana? Ya, aku gak berhasil nyari apa ya, kerjaan yang bukan gak berhasil sih, selalu ditolak. Aku gak berhasil jadi orang yang bener-bener kayak ayahmu pingin, kayak bapakmu pingin. Udah lah, Mas, nggak usah mikirin omongannya bapak. Yang penting kan kamu sekarang udah balik ke sini, udah sehat gitu. Iya sih. Cari kerjaan di sini aja seadanya. Ya, aku takutnya ini sih, Indah. Kamunya ini takut gimana gitu nanti. Enggak. Kalau aku sih untuk selama ini selalu nungguin kamu, Mas. Yang bener Ya emang. benar. Ya mungkin kamu di sana aku juga nggak tahu, mungkin kamu juga udah kenal cewek lain kan. Tapi di sini aku tetap nunggu kamu, Mas. Bahkan bapakku, mamasku ngenalin ke cowok-cowok gitu, selalu aku tolak. Ya karena emang pertama aku ngerasa nggak cocok sama mereka. Terus yang kedua juga ya aku tetap mau nungguin kamu, dan mereka orang itu tahu kalau aku tuh masih pengen sama kamu. Ya, alhamdulillah kalau gitu, soalnya aku juga pun selalu ngejaga komitmen ini. Sampai balik ke sini dalam keadaan kayak gini pun kamu masih mau nerima gitu, Indah. Emang ya, Mas, kamu di sana nggak kenal sama cewek lain? Ya mau kenal sama cewek gimana, kerjaan aja masih kayak gini. Kalau kita masih sama-sama. Mau kemana, Mas? Nyariin kamu dah, dicariin dari tadi, tunggu bapak kok malah. Ini aku nungguin baju loh, lama banget di sana tadi, hampir 1 jam. Loh, kamu kan? Oh, jadi kamu sengaja dah, dilama-lamain ambil jahitan disuruh bapak. Cuma mau ketemuan sama dia, si miskin ini yang udah almarhum. Emangnya ini mau cepet dipakai tuh, Mas? Kamu nggak denger bapak ngomong, udah itu, diem. Kamu sekian lama nggak kelihatan batang hidungnya, tahu-tahu malah nongol sama adekku lagi. Gak sengaja loh, Mas, tadi tuh ketemu di sini. Udah diem, kamu kebanyakan alasan kamu. Kamu kan ingat harusnya, bapak aku dulu aja gak suka sama kamu. Bahkan kamu aja sampai diusir dari rumahku. Udah sih, Mas, itu kan udah dulu sih. Ini malah tiba-tiba nongol. Berani amat kamu. Punya nyawa berapa kamu, Ya udah, ayo kita pulang aja yuk, daripada bertengkar di sini nggak enak dilihat orang. Aku ingetin lagi ke kamu ya. Dengerin. Kuping-kuping budek ya kayak gini. Diem. Keluargaku itu semuanya ya nggak pernah setuju. Ngelihat kamu aja udah enek. Mas, udah jangan digoreng terus. Ingat ya, kalau kamu sampai masih deketin adikku, ataupun kamu masih sampai berani berhubungan sama dia, ingat, kamu nggak tahu bapakku kan, orang paling kayak di sini. Hati-hati kamu. Ayo, udah pulang. Ayo, ayo pulang. Ayo pulang. Naikin dah. Awas kamu ya. Ternyata keluarganya Indah masih tetap aja, masih sama kayak yang dulu. Tapi aku salut sama Indah, dia nggak kebawa sama keluarganya, masih tetap sama, tetap orang yang baik. Ini harus aku jelasin ke rumahnya nih, nanti takutnya salah paham. Mas, ini kenapa sih kayak tadi, Mas? Aku jadi nggak enak loh sama dia. Diam kamu. Apa yang digak enakin? Masuk. Aku bilangin bapak kamu. Udah, jangan diaduin bapak loh, Ayo Mas. masuk cepetan. Mas, jangan diaduin bapak, Mas. Pak. Diam. Kenapa sih? Bisa-bisanya sih Indah. Kenapa lagi? Enggak ada apa-apa, Pak. Enggak Malah ada. ketemu Ini bajunya, ini si bajunya. miskin. Pak? Enggak deh, Pak. Bisa-bisanya malah bapak suruh ngambil baju bapak, Ile Hasim. Bisa-bisanya malah berduaan di Enggak, Pak. kelihatan punya Pak. kita. Hah? Pak, jadi Sama siapa? Sama si miskin, Pak. Pak. Hah? Miskin siapa? Si Rizky itu loh, Pak, yang bapak usir kok. Si Rizky itu gimana sih kamu ini? Kok bisa kamu biarin? Kok dibiarin gimana? Buktinya aku bawa pulang gitu kok dibiarin sih. Dah,
Bisa-bisanya kamu sama dia. Enggak loh Pak, tadi tuh emang jahitannya lama banget. Aku nunggu. Beneran sumpah demi Allah nunggu lama banget. Pantes dah. Kamu selalu berbohong sama bapak. Bohong apa sih Pak? Berarti selama ini kamu sering ketemu sama dia ya? Sumpah baru kali ini Pak, nggak sengaja ketemu di jalan Pak. Dia kamu barusan itu pulang. anaknya orang terhormat. Dia itu orang miskin. Kamu sudah dikasih apa sih sama dia? Hah? Jangan-jangan kamu diguna-guna lagi sama dia. Guna apa sih Pak? Bapak ini ngomong apa loh? Sebisanya. Ya emang, ya Allah Pak. Mikirin orang kayak gitu coba. Kamu seharusnya mikir dah. Iya Pak. Jangan bikin malu keluarga kamu. Nih kakak kamu nih. Memang susah diatur itu. Udah aku kasih pelajaran Pak. Kalau sampai dia masih berani deketin si Indah ini, aku hajar habis-habisan itu orang. Hajar. Waduh, itu suaranya udah kayaknya dimarah-marahin tuh sih Indah. Padahal udah bertahun-tahun gak kelihatan. Tahu-tahu muncul. Itu modus itu, Bor. Ya jelas Pasti Pak. dia itu memang sengaja dia itu. Aku juga nggak tahu loh Pak. Dia baru. Assalamualaikum. Makanya. Mas. Pak. Oh, lah ini Pak orangnya Pak. Ini. Diam kamu, mikir kamu dan mikir. Enggak, gini saya mau ngejelasin dulu. Apa yang mau dijelasin Pak, ya? biar Iya, dijelasin biar dulu, Pak. ini Kamu nggak perlu jelasin. Kamu nggak ngomong aja, saya sudah tahu kamu pasti mau ngomong apa. Dia modus Pak. Kamu tuh diem dah, tarik ke sana. Sini. Mas, Kamu sini. Pak duduk dulu. Sini. Jangan ada tamu. ini Pak, aku ini mau ngejelasin tadi itu di kebun karetan itu emang beneran saya ketemu sama Indah tuh nggak sengaja, cuman kan tato datang Mas Boris, terus tato ditarik si Indahnya. Kok malah nyalahin aku kamu? Ini ciri-ciri orang miskin. Ngomong aja kamu, takut kan kamu sama saya? Kamu itu modus, saya tahu. Orang kayak kamu itu sengaja deketin anak saya. Anaknya juragan, orang paling terkaya di sini. Kamu itu mau numpang kan? Iya, mau numpang hidup kan? Mau minta warisan juga Pak. Orang-orang kayak gini tuh. Tapi Pak, emang sebenarnya tujuan sama niat saya pun dari rumah tuh sebenarnya mau datang ke sini. Saya tuh mau ngebuktiin kalau misalkan saya tuh memang masih sayang sama Indah. Sudah gila memang orang ini. Kamu ngomong seperti itu sama aja kamu menyetorkan nyawa kamu. Pak. Hah? Kamu mau saya santet di sini? Hah? Kamu tahu Indah ini mau saya jodohin sama anaknya Pak Lurah. Pak. Lebih baik kita usir aja lah Pak daripada di sini. Kamu dari tadi banyak ngomong dan kamu mau minta ini amplop? Enggak, saya enggak boleh. Kasih, Bor. Saya enggak. Kasih Ini Pak. apa sih Pak? Kasih nasi bungkus. Lepasin dulu. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu. Pergi. Pak udah. Pergi sana kamu. Mas jangan teriak-teriak. Diam kamu dah. Nggak enak. Apa sih ingat, tanah saya ini tidak untuk orang kaya kamu. Tanah saya ini hanya untuk orang-orang yang terpandang. Gak nyangka kok Pak, Bapak sampai segitunya ngomong sama aku. Loh, Dari dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah kok Pak. kamu malah ngajarin saya ya? Kamu memang nggak tahu diri. Pak, ya Allah Mas. 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 Ngapain, Mas. Pak? Dah, Jangan kayak gini. Ya Allah. Eh, Ya Allah. Udah. sini kamu. Mas. Masuk. Pak. Sini. Mas. Udah, kamu nggak usah ngapain orang kayak gitu. Mas. Loh, ini tuh ada apa toh, Pak? Udah, sini. Nggak usah ngurusin orang kayak gitu. Enggak, ini ada apa? Pak Alfasi. Ini loh maling hatinya anak saya Ya ini. Allah. Pak Rizky? Kok Pak Rizky di sini, Pak? Loh, Udah ayo. Diem dulu, Mas. Kok Pak Rizky? Kamu dari mana? Oh, saya habis dari keluar, Pak. Enggak, Pak Rizky kenapa, Pak? Kok didorong-dorong? loh, Rin. Maksudnya Pak gimana? Ini loh, Pak. Si Pak Rizky ini tuh bos saya, Pak. Bos kamu gimana? Ya Pak Rizky ini yang punya perusahaan di kota loh, Pak. Yang tempat saya kerja. Saya tuh kerja sama Pak Rizky. Yang benar? Iya. Loh, Jangan ini itu kan gimana orang sih? miskin, Yang bener, tetangga desa sini loh. Oh, jadi yang Bapak maksud tadi ngomong orang miskin yang deketin si Indah itu Pak Rizky ini? Iya. Lah Pak Rizky ini seorang bos loh, Pak. Ya bos saya loh, Pak. Tempat saya kerja di kantor itu bosnya ini. Bos kamu ini. Mas, kok kamu nggak cerita, Mas? Tadi kan saya bilang kan sama Bapak, siapa tahu yang Bapak hina itu pulang ke kampung terus sukses. Bapak kan nggak percaya sama Rina. Ya kalau mau cerita juga ya nggak bakal kayak gini ujungnya. Ya, soalnya Mas juga kan mau lihat
Kamu nih ngetes apa gimana sih, Mas? Iya, emang ngetes Mas. Mau ngeliat gimana. Berarti Mas ini, aduh saya jadi nggak enak ini Mas. Aduh, Mas, maafin Bapak sama Mas ya, Mas. Mas, saya minta maaf ya Mas. Kalau tahu kayak gini saya nggak bakalan ya sampai segitunya Mas. Ya makanya Pak, kalau misalkan lihat orang tuh jangan cuma dari covernya. Betul itu, Pak. Jangan cuma sekilas doang dilihatnya. Kita kan nggak tahu orang itu sebenarnya siapa. Memang ya bener, saya dulu memang orang nggak punya sih, memang orang miskin. Makanya saya dulu pindah dari desa kan. Ya alhamdulillah dapat rezeki di kota. Sekarang bisa membangun perusahaan. Kok saya makin ragu ya Pak sama Bapak sama Mas Boris. Soalnya Enggak. kita lihat-lihat memang bener sih Bapak sama Mas Boris tuh mandang orang tuh dari covernya, kayaknya pengennya punya orang kaya, jadi orang kaya, jadi orang kaya. Jangan ciri ya Allah, saya minta maaf. Jangan-jangan Bapak sama Mas Boris mandang saya orang kaya terus memanfaatkan Enggak, saya. beneran Karin, beneran. Nah ini siapa emang? Ini loh Pak, saya tuh kan kenal sama Mas Boris. Terus saya jalin hubungan, mau serius, tapi ternyata begitu saya lihat kelakuan bapaknya kok. Rin, Bapak minta maaf, Bapak salah Tapi ya. kayaknya maaf Pak, nggak usah jadilah, saya batalin aja. ya Soalnya udah. saya takut Mas. Ya udah, saya minta maaf ya Nggak Mas ada Rizky ya. Mas, nggak ada Iya, maaf Pak. Mas. Yang penting kamu jadian nggak apa-apa lah. Udah Pak, saya pamit dulu ya Pak ya. Gimana Pak? Permisi Pak. Terserah lah, yang penting kamunya nggak terserah. Mas, kamu mau ninggalin aku, Mas? Enggak, nah. Mas lo kesini kan tujuannya ke kamu. Udah apa? Perbuatan bapak kayak gitu ya juga Mas udah maafin. Maafin ya Mas ya. Yaudah kita ke dalam dulu aja yuk, panas ini.